Melanie Klein lahir pada tanggal 30 Maret 1882. Lahir dengan nama Melanie Reitzes di Wina, Austria. Ayahnya, Maurice Reitzes, putra dari keluarga Yahudi Ortodoks. Maurice menikahi Libusa Dutch, seorang wanita yang menarik dan cerdas dari Slovakia, 20 tahun lebih muda darinya, dan memiliki 4 orang anak, yaitu Emily, Emmanuel, Sidonie, dan Melanie kecil. Pada tahun 1898, pada usia 16 tahun, Melanie lulus ujian untuk akses ke kedokteran. Namun, pendidikannya harus terhenti karena ia menikah dengan Arthur Klein pada usia 21 tahun dan memiliki 3 orang anak. Keluarga Klein sering berpergian karena pekerjaan sang suami. Namun, pada tahun 1910, mereka akhirnya menetap di Budapest. Pada 1900, ayahnya, Maurice Reitzes, meninggal pada usia 72 tahun. Kematian ayahnya menyebabkan krisis bagi Melanie dan keluarganya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1902, saudaranya Emmanuel meninggal karena serangan jantung di Genoa. Kehidupan Melanie Klein tidak mudah, karena kematian orang-orang yang dia cintai membuatnya depresi dan akhirnya terkena penyakit syaraf. Melanie Klein pun harus menjalani perawatan psikoanalitik. Dan saat melakukan perawatanlah dia bertemu dengan Sandor Ferenczi dan Karl Abraham. Pada 1914, ketika ia menjadi tertarik pada disiplin psikoanalisis, suaminya berperang dan ibunya Libusa meninggal karena kanker. Kemudian Melanie dan Arthur pun bercerai dan putrinya Melita memboikot teori psikoanalisa yang dibangun oleh dirinya sendiri. Pada 1960, Melanie Klein didiagnosis menderita anemia dan beberapa bulan kemudian kanker usus besar. Klein harus menjalani operasi yang meskipun tampaknya telah berhasil, namun ternyata menimbulkan serangkaian komplikasi. Akhirnya, dia wafat pada 22 September di tahun yang sama. Melanie Klein adalah wanita yang mengembangkan teori dengan menekankan pada konsep pengasuhan dan hubungan penuh cinta kasih antara orang tua dan anak. Meskipun demikian, ia sendiri tidak mengalami hubungan yang seperti itu dengan anak perempuannya, Melita. Perpecahan antara ibu dengan putrinya ini terjadi di awal kelahiran putrinya. Melita adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir dari orang tua yang sebenarnya tidak saling mencintai. Saat Melita berusia 15 tahun, orang tuanya berpisah dan Melita menyalahkan ibunya atas perpisahan ini. Juga atas perceraian mereka yang terjadi di kemudian. Semakin Melita dewasa, hubungan dengan ibunya semakin tidak baik. Terutama ketika Melita menikahi Walter, seorang analisis lain yang sangat berlawanan dengan Klein. Cerita mengenai Melanie Klein dan anaknya menimbulkan perspektif baru yang menekankan bahwa teori relasi objek betul-betul menempatkan pentingnya hubungan ibu dengan putrinya. Gambaran relasi objek Melanie Klein dibentuk berdasarkan penelitian terhadap bayi pada objek-objek yang mampu memberikan perhatian si bayi. Teori relasi objek tidak terlalu menekankan dorongan-dorongan biologis, tapi lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Teori relasi objek cenderung lebih maternal dengan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Teori relasi ini umumnya lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia, tapi bukan kesenangan seksual. Kehidupan psikis seorang bayi Klein menekankan pentingnya 4-6 bulan pertama dari hidup seorang anak. Bagi Klein, anak balita tidak mulai dari nol, akan tetapi anak tersebut mempunyai sifat-sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Sifat-sifat tersebut yang pertama fantasi. Fantasi atau khayalan hidup yang aktif dimiliki oleh seorang bayi sejak ia lahir. Yang kedua, objek. Manusia mempunyai dorongan bawaan atau insting, termasuk insting kematian. Yang terakhir, posisi. Klein melihat bayi atau manusia sebagai penghubung konsisten dalam konflik dasar antara hasrat untuk hidup dan hasrat untuk mati, antara baik dan buruk,
antara cinta dan kebencian, kreativitas dan penghancuran.